Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani dari kelas 5B NIM 1802154. Jadi kali ini saya akan membahas tentang peran transportasi dalam pembangunan regional. Seperti yang telah kita ketahui, pengertian transportasi ialah berasal dari kata Latin di mana trans berarti sebarang atau sebelah dan port berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, menurut Ahmad Manuar mendefinisikan transportasi ialah sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk setiap bentuk transportasi terdapat 4 unsur pokok transportasi, yaitu jalan, kendaraan, alat pengangkut, tenaga gerak, dan terminal. Ahmad Manuar menjelaskan dalam bukunya bahwa ada 5 unsur pokok dalam sistem transportasi, yaitu yang pertama, orang yang membutuhkan, yang kedua, barang yang dibutuhkan, yang ketiga, kendaraan sebagai alat angkut, dan keempat, jalan sebagai prasarana angkutan. Dan yang kelima, organisasi, yaitu pengelola angkut. Nah, selanjutnya ialah transportasi dan perkembangan regional. Kemajuan transportasi akan membawa peningkatan mobilitas manusia, mobilitas faktor produksi, dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Makin tinggi mobilitas yang dilakukan, maka semakin cepat gerakan distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan dalam mengolah bahan dan memindahkannya dari tempat di mana bahan tersebut yang semula kurang bermanfaat ke lokasi di mana manfaatnya lebih besar. Peningkatan produktivitas karena transportasi ini merupakan motor utama penggerak kemajuan ekonomi. Ekonomi berkembang akan ditunjukkan oleh adanya mobilitas yang tinggi dengan ditunjuknya transportasi yang memadai dan lancar. Masih berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Kajian transportasi dan perkembangan wilayah memiliki dimensi persoalan dengan rentan yang luas dan kompleks. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pola kerja transportasi dan aksesibilitas dituntut untuk memiliki pandangan yang luas tidak hanya pada satu bidang kajian ilmu saja. Transportasi dan perkembangan regional merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan dengan pengembangan regional haruslah memiliki transportasi yang mendukung. Transportasi dapat dimajukan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat, menciptakan dan meningkatkan tingkat aksesibilitas dari potensi sumber alam dan luas pasar. Sebagai contoh, suatu kawasan permukiman baru yang hendak dipasarkan tidak akan pernah ada peminatnya apabila di lokasi tersebut tidak tersedia prasarana transportasi. Hal senada juga terjadi di kawasan permukiman transmigran. Suatu kawasan permukiman tidak akan berkembang meskipun fasilitas rumah dan sawah sudah siap pakai jika tidak tersedia prasarana transportasi. Hal ini akan mengakibatkan biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Nah, selanjutnya transportasi merupakan salah satu tolak ukur interaksi antar wilayah. Menurut Morlock 1988 mengemukakan bahwa akibat adanya perbedaan tingkat pemikiran sumber daya dan keterbatasan kemampuan wilayah dalam mendukung kebutuhan penduduk suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertukaran barang, orang, dan jasa antar wilayah. Pertukaran ini diawali dengan proses penawaran dan permintaan sebagai alat bantu proses penawaran dan permintaan yang perlu dihantarkan menuju suatu wilayah yang diperlukan. Nah, inilah peran transportasi dalam perkembangan regional. Menurut Harns 1974, kajian geografi transportasi umum berfokus pada jaringan transportasi, lokasi, struktur, arus, dan signifikan serta berpengaruh
jaringan terhadap ruang ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan wilayah dengan prinsip ketergantungan antara jaringan ruang ekonomi sebagai perubahan aksesibilitas. Dalam hal ini, semakin baik suatu jaringan transportasi, maka aksesibilitas juga semakin baik, sehingga kegiatan ekonomi juga semakin berkembang. Contoh dari betapa pentingnya peran transportasi bagi pengembangan wilayah perkotaan adalah fenomena yang terjadi di ibu kota Jakarta. Daerah ibu kota mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan adanya sarana transportasi yang sangat memadai. Dari pembangunan regional yang didasarkan pada jalur transportasi. Dampak dari perkembangan regional ini bermacam-macam, mulai dari masalah sosial sampai pada sektor ekologi kelingkungan. Masalah-masalah ini terjadi setelah sarana transportasi, misalnya jalan merambah masuk ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau. Masalah ekologi yang timbul antara lain masalah banjir yang terjadi di Jakarta setiap tahun, bahkan dalam jangka 5 tahunan akan terjadi banjir yang lebih dari biasanya disebut sebagai banjir 5 tahunan. Nah, sekarang ada peran transportasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan sarana prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Transportasi bermanfaat bagi masyarakat dalam arti hasil-hasil produksi dan bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahaan industri, dan hingga hasil barang-barang yang diproduksi tersebut oleh pabrik tersebut bisa dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Untuk mengangkut bahan baku dan barang-barang jadi dibutuhkan jasa-jasa transportasi tentunya. Inilah dampak negatif perkembangan transportasi. Yang pertama, bahaya atas kehancuran umat manusia. Kemajuan transportasi dapat disalahgunakan bagi penghancur secara massal atas kehidupan dan pembendaharaan suatu negara dan bangsa. Yang kedua, hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok. Kemajuan transportasi bertanggung jawab atas hilangnya sifat-sifat individual dan dari negara dan umat manusia. Yang ketiga, tingginya frekuensi dan intensitas kecelakaan. Alat transportasi sangat peka terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kegagalan manusia, kegagalan mesin dan strukturnya, kegagalan prosedur dan kondisi cuaca. Yang keempat, makin meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan kontraksi penduduk. Yang kelima, tersingkirnya industri kerajinan rumah tangga. Transportasi yang maju seringkali berakibat berkurangnya atau tersingkirnya industri kecil dan kerajinan yang relatif kurang efisien dibandingkan industri skala besar. Positif dari perkembangan transportasi saat ini, tingkat kenyamanan saat berkendara semakin tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih efisien. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh. Dan yang keempat, memudahkan akses untuk memenuhi kebutuhan. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.